Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran matematik. Di pertemuan pada pagi hari ini kita sudah memasuki bab 2 ya, yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Di bangun ruang sisi lengkung pertemuan pertama hari ini kita akan belajar tentang tabung. Ada 3 materi ya, atau 3 bangun ruang yang akan kita pelajari. Salah satunya yang pertama yaitu tabung. Nah, pada tabung gambarnya kurang lebih seperti ini anak-anak. Inilah bentuk tabung ya, sebagai gambaran awal kalian. Pada tabung yang akan kita pelajari hari ini ada 2 submateri ya. Yang pertama yaitu tentang unsur-unsur tabung. Yang kedua yaitu tentang luas permukaan tabung. Masuk submateri yang pertama, kita akan belajar tentang unsur tabung. Sebelum unsur tabung, kita akan kenal dulu nih siapa sih tabung, yaitu definisi pada tabung. Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh daerah lingkaran yang sejajar dan sama ukurannya serta sebuah bidang lengkung yang berjarak sama jauh ke porosnya. Ini gambar tabung anak-anak kurang lebih seperti ini. Nah, pada tabung ini itu terdapat bagian-bagiannya atau unsur-unsur pada tabung. Yang pertama, lihat garis yang atas. Ini dikenal sebagai R. Apa itu R? R yaitu jari-jari. Yang kedua ada T. T yaitu tinggi tabung. Ya. Nah, yang ketiga itu yang bawah ya, itu sama juga dengan R, cuman dia lebih panjang. Itu dikenal sebagai diameter. Nah, diameter itu adalah 2 kalinya dari R, dan R itu setengahnya dari diameter. Lihat yang R, garis R di atas itu kan setengahnya ya, hanya sampai setengahnya dari lingkaran. Nah, D ini dikenal sebagai diameter tabung. Selanjutnya masuk ke submateri yang kedua, yaitu luas permukaan tabung. Kalau kita bahas tentang luas permukaan tabung, berarti kita akan membongkar si tabung itu. Kalau kita buka itu luasnya berapa. Nah, kita akan ketemu dengan yang namanya jaring-jaring tabung ya. Jadi kalau tabung kita buka itu akan dinamakan sebagai jaring-jaring tabung. Anak-anak, ternyata tabung kalau dibuka itu dia akan berupa, yang bagian atasnya tutupnya itu ternyata dia berupa lingkaran. Nah, karena kita sedang mencari luas permukaan, jadi kita harus tahu luas permukaan tabung itu rumusnya apa. Rumusnya yaitu PR kuadrat. Nah, selanjutnya sisi yang di bawahnya itu yang sisi tegaknya. Ternyata kalau kita buka itu, dia selimut tabung itu yang kita buka dia akan berupa persegi panjang ya. Nah, si persegi panjang ini atau luas tabung atau selimut tabung ini, luas selimut tabung ini dia juga dikenal sebagai luas sisi tegak. Apa rumusnya? Yaitu 2πRT. Nah, selanjutnya bagian alasnya nih, alas yang bagian bawah si tabung itu juga berupa lingkaran ya, maka dia juga sifatnya sama dengan tutupnya, bentuk dan ukurannya sama, maka luasnya juga yaitu PR kuadrat. Nah, ternyata si tabung itu kalau kita buka ada 2 lingkaran dan 1 persegi panjang atau selimut tabung ya. Inilah sebagai luas permukaan tabung. Jadi dapat disimpulkan bahwa luas permukaan tabung atau pada ini singkat sebagai LPK itu yaitu 2πR kuadrat atau 2 luas alas dan tutup itu ya. PR kuadratnya ada 2, pada ini tulis 2πR kuadrat ditambah luas selimut tabung. Nih luas selimut tabungnya 2πRT. Atau luas permukaan tabung bisa disederhanakan menjadi 2πR dalam kurung R plus T. Kita masuk ke contohnya biar lebih gampang. Contoh yang pertama itu menentukan luas permukaan tabung. Suatu kaleng kopi terbuat dari aluminium tingginya 15 cm dan jari-jari alasnya 10,5 cm. Berapa cm
persigikah luas aluminium yang diperlukan untuk membuat kaleng tersebut? Nah, kita masuk tahap penyelesaian. Kita gambar dulu. Ini ada kaleng susu ya, karena pada ini nggak ada nih kaleng kopinya. Pada ini ilustrasikan pakai kaleng susu. Nah, si kaleng susu itu tingginya, atau kaleng kopi itu tingginya 15 cm. Terus jari-jarinya yaitu 10,5 cm. Diketahui, kita tulis ulang ya biar lebih rinci. Kalau ngerjain matematik harus ditulis begini. Diketahui R sama dengan 10,5 cm dan tingginya sama dengan 15 cm. Ditanya luas aluminiumnya. Kita masuk, dijawab. Luas permukaan udah kita dapat tadi ya di awal, yaitu 2πr dalam kurung R plus T. LPK itu luas permukaannya. Nah, catatan anak-anak, bentuk nilai Pi nanti ada dua ya. Yang pertama, Pi 3,14 kalian gunakan jika R-nya bukan kelipatan 7. Sebenarnya nggak cuma R sih. Bisa R-nya, bisa tingginya, bisa luas permukaannya jika dia diketahui ya. Jika ketiganya tidak ada yang kelipatan 7, pada ini sarankan kalian menggunakan Pi yang 3,14 ini. Namun jika salah satu ketiga unsur itu ada kelipatan 7-nya, maka kalian gunakan Pi yang 22/7. Nah, ini jika R-nya kelipatan 7, seperti yang pada ini bilang, nggak cuma R ya. Bisa tinggi, bisa luas permukaannya. Namun lebih gampangnya ke situ sih kalau salah satunya merupakan kelipatan 7. Jadi bebas. Kalian bisa menggunakan 3,14, bisa gunakan 22/7. Ini pada ini berikan untuk mempermudah perhitungan. Nah, kita masukkan kembali lagi ke rumusnya. Masukkan angkanya yaitu 2 dikali 22/7. Pada ini pakai Pi-nya yang 22/7 ya. Karena R-nya 10,5. 10,5 itu bisa dibagi 7. Dikali 10,5 ditambah 15. Maka menghasilkan 2 dikali 22 hasilnya 44. 10,5 dibagi 7 hasilnya 1,5. 10,5 ditambah 15 menghasilkan 25,5. Nah, 44 kali 1,5 menghasilkan 66 dikali 25,5 menghasilkan 1683 cm persegi. Jadi luas aluminium yang diperlukan untuk membuat kaleng adalah 1683 cm persegi. Contoh yang kedua, menentukan diameter tabung jika luas permukaan dan tinggi diketahui. Contohnya, sebuah tabung memiliki luas permukaan 628 cm persegi. Tentukan diameter tabung jika diketahui tinggi tabung adalah 15 cm. Masuk ke tahap penyelesaian, kita gambar ya. Nah, di sini 15 cm itu sebagai tinggi tabung dan diameternya di mana? Nah, ini yang bagian atas nih. Ini diameternya nih ya, kita cari. Nah, setelah seperti ini kita tulis diketahui luas permukaannya adalah 628 cm persegi, tingginya 15. Ditanya diameter tabung. Jawab, masukkan rumusnya, LPK 2πr dalam kurung R plus T, luas permukaannya 628 dikali 2. Nah, sekarang Pi-nya pada ini pakai 3,14. Kenapa? Karena luas permukaan ataupun tingginya itu bukan kelipatan 7, jadi pada ini ambil yang 3,14. Dikali R plus 15, karena R-nya yang kita cari ya. Maka 628 sama dengan 2 dikali 3,14, hasilnya adalah 6,28. Dikali R, R pangkat 2 ditambah 15R. Menghasilkan 628, 6,28-nya kalian pindah, 6,28 sama dengan R kuadrat plus 15R. Nah, kalau ketemu seperti ini, kita geser ke sebelah biar nggak penuh. Menghasilkan 100 sama dengan R kuadrat plus 15R. 100 dari mana? 100 itu didapat dari 628 dibagi 6,28. Menghasilkan 100 ya.
Nah, kalau ketemu seperti ini kita rubah nih menjadi persamaan kuadrat. Kalian tentu masih ingat. 100-nya kalian pindah menjadi negatif ya, R kuadratnya, dan 15R-nya tetap karena nggak dipindahkan. Yang pada dipindahkan adalah yang 100-nya. Dikurang 100 sama dengan 0, ini menjadi persamaan kuadrat. Nah, kalau udah seperti ini jangan bingung. Kita kemarin udah belajar tentang pemfaktoran ya. Maka kita faktorkan, kita dapat R dikurang 5 dikali R ditambah 12 sama dengan 0. Ini gimana? Bagaimana cara dapatnya dari pemfaktoran? Gimana caranya? Kalian cari dua bilangan yang sama jika dikalikan atau ditambah hasilnya 15 dikalikan hasilnya negatif 100. Bilangan berapa aja? Yaitu 20 dan negatif 5. Emang iya? Kita coba ya. Negatif 5 kali 20 negatif 100. Negatif 5 tambah 20 15. Bener ya? Dua bilangan yang sama kalau dijumlah hasilnya 15, kalau dikali hasilnya negatif 100 kita dapatkan. Betul ya, cocok ya. Maka R dikurang 5 karena 5-nya negatif, dikali R ditambah 20 karena 20-nya positif. Jadi ngikutin tandanya nanti. Bisa positif semua, bisa negatif semua, sesuai dengan hasil pemfaktorannya. Maka R kurang 5 sama dengan 0 atau R tambah 5 sama dengan 0 menjadi R sama dengan 5 atau R sama dengan negatif 20. Kita udah dapet R nih, R-nya ada 2 ya, 5 dan negatif 20. Lalu mana R yang akan kita pakai? Diingat, karena ini adalah satuan panjang ya, itu tidak mungkin dia R-nya negatif ya. Gimana ceritanya satuan panjang kok negatif gitu. Maka yang kita pakai adalah R-nya 5. Nah, kita udah dapat nih ternyata R-nya 5. Yang ditanya adalah diameter. Ingat, diameter itu adalah 2 kali R. Setelah kita tahu, bisa disimpulkan jadi panjang jari-jari tabung adalah 5 cm, maka diameternya tinggal 2 kali 5 sama dengan 10 cm. Masuk contoh yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, yaitu menentukan tinggi tabung. Sekarang kita mencari tinggi tabungnya jika jari-jari dan luas permukaannya diketahui. Contoh, sebuah tabung memiliki luas permukaan 209 cm persegi. Tentukan tinggi tabung jika diketahui jari-jari tabung adalah 3,5 cm. Kita cari nih tinggi tabungnya sekarang. Kalau tadi udah cari jari-jarinya, sekarang kita cari tinggi tabungnya. Kita gambar. Nah, sekarang yang kita cari nih di sini nih tingginya. 3,5-nya di sini di bawah. Itu sebagai jari-jari ya. Nah, baru kita masuk. Diketahui luas permukaannya berapa? 209 cm persegi. R-nya 3,5 cm. Nah, yang ditanya tinggi tabung. Jawab, masukkan rumusnya ya. Luas permukaan sama dengan 2πr dalam kurung R plus T. Luas permukaannya 209 sama dengan 2 kali, pada ini pakai pi-nya 22/7 ya, karena R-nya itu merupakan kelipatan 7. Kali 3,5 kali dalam kurung 3,5 ditambah T. T-nya yang kita sedang cari nih tinggi tabungnya. Maka menghasilkan 209 sama dengan 2 dikali 22. 3,5-nya dibagi 7 menghasilkan 0,5. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita kali ya. 209 sama dengan 2 dikali 0,5 itu kan 1 ya. 1 kali 22 tetap hasilnya 22. Dikali 3,5 ditambah T. Nah, sekarang dua-duanya jadi pembagi 209. 209 dibagi 22 sama dengan 3,5 plus T. Kita keluarkan aja nih dari kurungnya. Maka 209 dibagi 22 hasilnya adalah 9,5 sama dengan 3,5 ditambah T. Maka T sama dengan 9,5 dikurang 3,5 sama dengan T sama dengan 6. Maka tinggi tabung adalah 6 cm. Contoh yang terakhir. Menentukan luas selimut tabung jika tinggi tabung dan diameter diketahui. Ya, ini kita sekarang mencari luas selimutnya nih.
Sebuah drum minyak memiliki tinggi 90 cm dengan diameter 42 cm. Tentukan luas selimut drumnya. Masuk ke penyelesaian. Pada ini tampilkan gambar drumnya ya. Nah, ini yang akan kita cari nih. Kulitnya nih, sisi yang tegaknya atau selimut tabungnya. Diketahui di soal itu tingginya 90 cm, diameternya 42 cm, maka R-nya adalah setengah dari diameter. Ya, kalau diameternya 42, maka R-nya adalah setengahnya, yaitu 21 cm. Yang ditanya adalah luas selimut drum minyak. Masuk, jawab. Luas selimut tabung LST. LST sama dengan 2 pi/RT. LST sama dengan 2. Pi-nya pada ini pakai 22/7 karena R-nya 21 itu merupakan kelipatan 7 atau bisa dibagi 7 dikali 90. Maka didapatkan 21 ya dibagi 7, 3 itu menghasilkan 2 kali 22 kali 3. 3 itu dapatkan dari 21 kali bagi 7 dikali 90. Maka LST sama dengan 11.880 cm persegi. Jadi luas selimut drum minyak adalah 11.880 cm persegi ya. Itu aja untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat belajar. Pada ini ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.